Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi eksponen. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sebelum kita menggambar fungsi eksponensial, kita harus mengerti dulu, apa sih fungsi eksponensial itu? Fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke dalam persamaan fx sama dengan a pangkat x, dengan a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang mengandung bilangan berpangkat. Bentuk umum persamaan eksponen adalah sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x, atau fx menuju k dikali a pangkat x, dengan x adalah variabel bebas atau daerah asalnya, dan a adalah bilangan pokok dengan syarat a harus lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau a-nya 0, berarti 0 pangkat berapapun dia akan menghasilkan 0, dan kalau 1 pangkat berapapun dia akan hasilnya tetap 1. Dan y adalah variabel tak bebas atau daerah hasilnya, dengan k adalah konstanta. Langkah-langkah menggambar grafik eksponensial. Yang pertama adalah membuat tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y. Yang kedua adalah menggambar titik-titik yang sudah ada pada tabel tersebut pada bidang kartesius. Dan yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis atau kurva mulus. Sifat-sifat menggambar grafik eksponensial. Yang pertama adalah mempunyai asimtot datar sumbu X. Apa itu asimtot datar? Asimtot datar itu adalah garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Yang kedua adalah jika A lebih dari 1, maka grafik tersebut adalah monoton naik. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu yang ketiga adalah jika A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau di antara 0 dan 1, maka grafik tersebut adalah monoton turun. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Gambarlah fungsi fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Sebelum menggambar, kita buat dulu tabel titik bantunya. Untuk tabel titik bantunya terdiri dari x dan fx. Fx di sini adalah sama dengan y. Lalu kita pilih x-nya bebas, mulai dari berapapun. Jadi, saya memilih mulai dari negatif 3 sampai 3. Diusahakan mulai dari titik negatif sampai positif. Lalu kita substitusikan x min 3 ini ke persamaan fungsinya. Jadi jika x-nya saya ganti dengan min 3, maka akan saya substitusikan ke fx-nya. Jadi 2 pangkat min 3 ditambah 1. 2 pangkat min 3 ditambah 1. Min 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2. Jika ada 2 pangkat negatif 2, ingat sifat bilangan berpangkat. Jika ada a pangkat min n, maka sama dengan 1 per n. Jadi 2 pangkat negatif 2 ini jadi 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 4. Lalu jika kita ganti x-nya sama dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 1 per 2. Dan jika kita ganti x-nya negatif 1, maka hasilnya adalah 1. Dan jika x-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 2.
Dan jika X-nya kita ganti dengan 1, maka hasil Y-nya adalah 4. Dan jika kita ganti X-nya sama dengan 2, Y-nya adalah 8. Dan X-nya jika kita ganti dengan 3, maka Y-nya adalah 16. Lalu titik-titik yang ada ini kita masukkan, kita gambar ke bidang kartesius. Bidang kartesiusnya misalkan titik min 3,1/4. Kita kira-kira saja min 3,1/4 ada di sini. Lalu min 2,1/2, min 1,1, dan selanjutnya adalah 0,2. Lalu titik selanjutnya adalah 1,4, titik selanjutnya adalah 2,8, dan selanjutnya adalah 3,16. Karena masih panjang ini saya skip ya. Jadi kita tarik garis, kita hubungkan titik-titik ini. Oke, jadi setelah kita hubungkan hasilnya seperti ini. Dari min 3 menuju 3 tadi kurvanya adalah semakin naik, maka grafik ini adalah grafik monoton naik. Dan garis yang ini yang tidak menyentuh X tapi hanya mendekati ini adalah asimtot datarnya. Jadi asimtot datar itu adalah garis yang hanya mendekati X tapi tidak pernah melewati X. Ke contoh yang kedua, gambarlah fungsi f(x) sama dengan setengah pangkat x. Sama seperti tadi, kita buat tabel titik bantunya. Dengan x-nya mulai dari negatif 3 sampai 3. Dan lalu kita cari fx-nya. Cara mencari fx-nya sama, kita substitusikan x-nya ke persamaan yang ada. Misalkan untuk X sama dengan negatif 3, maka saya substitusikan ke persamaan 1/2 pangkat X. Jadi X-nya kita ganti dengan negatif 3, setengah pangkat negatif 3. Ingat, kalau ada bentuk yang seperti ini, kita harus ganti pangkat negatif menjadi pangkat positif sesuai dengan sifat bilangan berpangkat. Jika ada 1/A pangkat negatif N, maka hasilnya adalah A pangkat N. Jadi ini 1/2 pangkat negatif 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Lalu jika kita ganti X-nya sama dengan min 2, maka hasilnya adalah 4. Dan jika kita ganti X-nya sama dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 2. Dan jika kita ganti X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Dan X-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya setengah. Sampai seterusnya hingga ketemu 1/8. Lalu, data yang ada pada tabel ini akan kita gambar pada bidang kartesius. Untuk titik negatif 3 ini hasilnya adalah Y, jadi titiknya adalah negatif 3,8. Untuk titik negatif 3,8 ada di sini. Lalu untuk titik min 2,4 hasilnya ada di sini. Lalu untuk titik negatif 1,2 hasilnya ada di sini. Untuk titik 0,1, 1,1 dan 2,1/4, 3,1/8. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus atau garis seperti ini. Dari sini, dari gambar ini kita tahu bahwa semakin positif maka kurvanya akan semakin menurun. Maka grafik ini disebut adalah grafik monoton turun. Dengan garis datar ini adalah asimtot datarnya.
Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi. Jika tadi diketahui fungsinya, kita harus menggambar grafiknya, maka soal yang ini adalah sebaliknya. Jika diketahui gambar, kita harus menentukan fungsinya. Maka caranya kita tentukan dulu titik-titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Dari kurva tersebut, titik-titik yang dilalui adalah 0,2, 1,6, dan 2,18. Lalu kita ingat lagi bahwa bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Lalu karena grafik tersebut melalui titik 0,2, artinya adalah x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 2. Dan ingat, y sama dengan fx. Maka kita akan mensubstitusikan titik ini ke bentuk umum persamaannya. Dengan y-nya kita ganti dengan 2, k-nya masih belum diketahui, dan a-nya juga belum diketahui, x-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan k dikali 1. Karena berapapun bilangan yang pangkat 0, hasilnya adalah 1. Maka ketemu k sama dengan 2. Sehingga fungsi eksponennya menjadi fx sama dengan 2 dikali a pangkat x. Lalu dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai a-nya. Kalau tadi k-nya sudah ketemu, kita sekarang bisa mencari a-nya. Cara mencari a-nya sama dengan cara yang pertama, tapi kita menggunakan titik yang berbeda. Bisa menggunakan 1,6 atau 2,18. Ini saya menggunakan titik yang 1,6. Di sini artinya adalah x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 6. Maka jika kita substitusikan ke bentuk umum persamaannya, maka hasilnya adalah y sama dengan k dikali a pangkat x. Y-nya kita ganti dengan 6, k-nya karena tadi sudah diketahui ketemu 2, maka k-nya kita ganti dengan 2. Lalu a-nya pangkat 1, x-nya kita ganti dengan 1, maka a-nya pangkat 1. Maka a pangkat 1 adalah tetap a, lalu 6 pindah ruas ke sini karena perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan a. Maka a-nya ketemu 3. Sehingga fungsi eksponen dari grafik tersebut adalah fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Untuk membantu kalian lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang masih belum paham atau kurang mengerti, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan jaga kebersihan agar kita selalu terhindar dari virus corona. Selamat belajar, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.